akuntansi? Apa ya? Akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak berkepentingan dalam setiap organisasi maupun perusahaan, baik dalam masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan pengertian akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan bagi mereka yang memerlukan. Makna akuntansi apa? Makna akuntansi sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran serta pelaporan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Di mana pihak internal ini ialah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, misalnya pemimpin perusahaan atau manajer. Adapun pihak eksternal ialah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Lalu siapa pihak eksternal perusahaannya, Mas? Berikut merupakan pihak eksternal perusahaan: investor atau calon investor, karyawan, pemberi pinjaman atau bank, pemasok atau kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Sejarah awal akuntansi. Sejarah akuntansi sendiri dimulai sejak zaman peradaban awal, di mana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka seperti yang dilakukan oleh negara Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma. Selain itu, perkembangan sistem perekonomian feodal di Eropa juga turut mempengaruhi perkembangan akuntansi di abad pertengahan. Sejarah akuntansi di masa pertengahan. Selama periode Renaissance di Eropa, pemikiran manusia mulai berubah. Pengaruh periode ini terhadap akuntansi tidak bisa diabaikan. Pada saat itu, kebangkitan perdagangan global dan perkembangan industri mendorong perlunya sistem akuntansi yang lebih terorganisir. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam perkembangan akuntansi di masa pertengahan adalah Franciscus dari Assisi. Ia mencatat pendapatan dan pengeluaran ordo keagamaan dengan rinci. Dan ini menjadi contoh praktik akuntansi yang terdokumentasi dengan baik pada masa itu. Selanjutnya, perkembangan akuntansi modern. Perkembangan akuntansi modern dimulai di Eropa pada abad ke-19. Pada saat itu, banyak negara-negara di Eropa yang mulai menerapkan standar akuntansi yang sama. Kemudian, pada saat revolusi industri, akuntansi semakin berkembang dan menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Contohnya, pada tahun 1887, American Institute of Certified Public Accountants didirikan dan menjadi lembaga akuntansi pertama yang mengeluarkan sertifikat CPA. Pada tahun 1973, Financial Accounting Standard Board juga didirikan di Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1950-an, Indonesia juga mulai melakukan perkembangan akuntansi ketika pelaksanaan pembangunan nasional. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Berikut ini manfaat sistem informasi akuntansi. 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada freelancing secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. 3. Meningkatkan efisiensi. 4. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan knowledge. 6. Menambahkan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi dikatakan berkualitas apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dimengerti. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, relevan. Yang kelima, memiliki nilai prediksi. Yang keenam, feedback atau umpan balik. Yang ketujuh, tepat waktu. Dan yang kedelapan, konsisten. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu financial accounting. Yang kedua ada akuntansi manajemen atau management accounting. Yang ketiga ada akuntansi biaya, yaitu cost accounting. Yang keempat ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yang kelima ada pemeriksaan
keuangan yaitu auditing. Yang keenam ada akuntansi anggaran yaitu budgetary accounting. Yang ketujuh ada sistem akuntansi yaitu accounting system. Yang kedelapan ada akuntansi pendidikan atau education accounting. Dan yang terakhir ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Apa lo mainin tuh? Bang. Dia nak belajar apa itu? ML aja dia mainin. Saya baca buku dah meh. Profesi di bidang akuntansi. Akuntansi adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan. Kecilan apa sedang baca dalam hati apa? Tak tahu nama orang main HP. Iya. Profesi di bidang akuntansi. Akuntan adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Memiliki profesi sebagai akuntan bisa disejajarkan dengan profesi sebagai ahli hukum, insinyur, notaris, ahli hukum, dan sebagainya. Karena tugas dasar dari seorang akuntan adalah untuk mengawasi, menghitung, dan melaporkan laporan keuangan suatu lembaga atau instansi atau perusahaan. 1. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasa terutama kepada publik atau masyarakat seperti jasa pemeriksaan laporan keuangan, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Agar dapat berprofesi sebagai akuntan publik, seseorang harus lulus dari perguruan tinggi jenjang strata 1 atau S1 akuntansi. Lulusan dari pendidikan profesi akuntansi dan bersertifikat sebagai akuntan publik melalui ujian sertifikasi akuntan publik. Akuntan manajemen atau akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang memberikan jasa untuk kepentingan manajemen perusahaan tertentu. Bidang pekerjaan akuntan ini meliputi perencanaan dan pengendalian biaya, penganggaran, perencanaan, sistem informasi, dan pemeriksaan internal. Jika mereka bekerja di pabrik, maka disebut akuntan biaya atau akuntan industri. Jika mereka bekerja sebagai kepala bagian akuntansi, sering juga disebut sebagai controller. 3. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah dan bertugas mengendalikan dan memeriksa penggunaan keuangan atau kekayaan negara dan membuat laporan hasil pemeriksaan. 4. Konsultan manajemen. Konsultan manajemen adalah akuntan yang memberikan jasa konsultasi untuk manajemen, misalnya konsultan mengenai perpajakan, konsultasi mengenai kelayakan, rencana investasi, dan perencanaan sistem informasi manajemen. Nah, yang kelima nih, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar dan mahasiswa. Selain itu, akuntan pendidik juga melakukan penelitian guna pengembangan ilmu akuntansi